naman sinabi mo pa yun sa kanya? Ayaw niya na nga daw Lakad tayo. Sure. Film dimulai dengan diperlihatkannya seorang pemuda yang sedang merekam seorang gadis cantik di tepi danau. Pemuda itu bernama Peter. Nggak pakai Parker ya. Tak berapa lama datang seorang pria menghampiri gadis itu. Ternyata pria itu adalah kekasih si gadis. Selang beberapa saat si pria pun pergi dari sana dan Peter pun menghampiri gadis itu. Di sana Peter berkenalan dengan gadis cantik itu. Ternyata gadis cantik itu bernama Kelly. Setelah beberapa saat mengobrol, Peter pun beranjak dari sana. Setelahnya terlihat Peter yang menghampiri sahabat wanitanya yang bernama Rudy. Di sana mereka terlihat begitu akrab karena memang mereka bersahabat dari kecil. Di tengah obrolan, Peter melihat Kelly pergi dari sana bersama kekasihnya. Tiba-tiba Peter berpamitan dan segera beranjak dari sana. Ternyata Peter mengikuti Kelly dan kekasihnya masuk ke hutan. Tak diduga, di sana Peter melihat Kelly dan kekasihnya sedang bercocok tanam. Peter pun tak menyia-nyiakan pemandangan itu. Kemudian Peter mengambil handycam di sakunya dan merekamnya. Setelah puas merekamnya, Peter pun segera pergi dari sana. Sesampai di rumah, ia segera mengunggah video itu di salah satu situs web. Ternyata Peter mempunyai akun di situs tersebut. Ia selalu merekam setiap pasangan yang melakukan cocok tanam di wisata itu dan mengunggahnya untuk mendapatkan uang. Scene berganti, esok paginya terlihat Peter yang kembali ke wisata itu. Di sana ia bertemu dengan sepasang kekasih yang sedang berlibur. Di sini mereka menanyakan jalan menuju padang rumput. Peter pun memberitahu arahnya kepada mereka. Namun di balik itu Peter ada maksud lain. Di sini Peter kembali membuntuti mereka dan ternyata benar dugaan Peter. Di sana mereka berdua melakukan cocok tanam. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan itu, Peter pun kembali merekam adegan mereka dan kembali mengunggahnya untuk mendapatkan uang. Di hari berikutnya terlihat Rudy yang sedang membaca buku sendirian. Tak berselang lama Peter datang menemaninya. Di sana Peter menanyakan buku apa yang ia baca. Rudy pun menceritakan tentang apa isi cerita di dalam buku itu. Namun di sini Peter tak menghiraukan cerita Rudy. Ia malah terpana melihat seorang gadis cantik yang selesai berenang dan hendak pergi dari sana. Di sini Peter segera pamit dan pergi dari sana. Ternyata Peter mengikuti kemana gadis cantik itu pergi. Sampai di tengah hutan, ia pun menemukan gadis cantik itu yang sedang mandi. Peter pun kembali menjalankan aksinya. Namun di tengah aksinya Peter tak menyangka gadis itu memanggilnya dan memintanya untuk mengambilkan handuk. Peter pun terkejut, ternyata gadis itu menyadari keberadaannya. Namun Peter tak memikirkan semua itu dan ia pun segera mengambil handuk yang diminta dan memberikannya. Di sana Peter terlihat begitu terpesona akan kecantikannya. Ternyata gadis itu bernama Mia. Mia pun menyadari akan kekaguman Peter terhadapnya. Ia pun mengajak Peter segera pergi dari sana. Tapi tiba-tiba seorang pria menghadang mereka. Ternyata pria itu kekasih Mia yang bernama RJ. Di sana RJ memarahi Mia karena jalan dengan orang asing. Namun Mia mengatakan ia orang yang baik. Kemudian Mia segera pergi dari sana bersama RJ. Peter pun kembali pelunga-pelungu di sana. Singkat cerita, malam pun tiba. Di sini Peter yang begitu gelisah terbayang-bayang akan kecantikan Mia. Di saat yang sama, ia mendengar sesuatu dari kejauhan. Ia pun segera mencari sumber suara itu. Ternyata di sana ia melihat Mia dan kekasihnya sedang bercocok tanam. Peter pun segera merekam pemandangan itu. Mia yang melihat keberadaan Peter di sana hanya bisa tersenyum. Dan Peter pun segera pergi dari sana. Sesampai di rumah, kegelisahan Peter semakin menjadi-jadi. Bayangan wajah Mia semakin menghantuinya. Sepertinya Peter telah jatuh cinta kepada Mia. Scene berganti. Di hari berikutnya terlihat Mia yang sedang duduk sendirian.
Tak berapa lama Peter kembali mendatanginya. Di sini Peter terlihat sangat terobsesi dengan Mia. Sementara di tempat lain terlihat RJ yang menemui Rudy. Di sini RJ mengatakan agar Rudy memperingatkan Peter untuk tidak mendekati Mia, atau Peter akan berakhir buruk. Rudy pun berjanji akan menyampaikan pesan ini kepada Peter, dan ia pun meminta maaf atas tindakan Peter. Sementara Peter yang sedang asik mengobrol dengan Mia tak menyadari kalau RJ sudah berada di sana sampai ia mendengar suara RJ memanggil Mia. Mengetahui RJ sudah berada di sana, Peter pun merasa ketakutan dan segera pergi meninggalkan Mia. Di sini terlihat RJ yang memarahi Mia. Peter yang melihat itu dari kejauhan hanya bisa terdiam. Tapi tak berapa lama pertengkaran itu berubah romantis. Peter yang masih berada di sana pun langsung merekamnya. Tapi di tengah adegan tiba-tiba Mia membunuh RJ dengan sebuah pisau. Peter yang melihat kejadian itu pun merasa kaget dan tanpa berlama-lama ia pun segera pergi meninggalkan tempat itu. Scene berganti. Di sini terlihat Peter yang berdiri sendirian di tepi danau. Di sana ia terlihat begitu gelisah karena sudah beberapa hari tak melihat Mia di sana. Ia pun berpikir apakah Mia tidak akan kembali lagi. Di tengah rasa putus asa, tiba-tiba Mia sudah berada di depan matanya. Peter yang melihat Mia sudah berada di depan matanya pun terlihat bahagia. Sepertinya ia benar-benar jatuh cinta kepada Mia. Tak berapa lama mereka pun mulai beradu jigong. Namun di tengah adegan Peter berniat merekamnya. Mia yang sudah terlanjur sange pun mengiyakannya dan cocok tanam pun terjadi. Selesai ritual, terlihat Mia yang sedang melihat video dirinya saat menghabisi RJ. Di sini Mia meminta Peter untuk menghapusnya. Peter yang sudah terlanjur cinta kepada Mia pun menurutinya. Esok paginya terlihat Peter yang sedang duduk berdua bersama Rudy. Di saat yang sama, Mia terlihat berada tak jauh dari sana. Tanpa berlama-lama, Peter pun segera menghampiri Mia. Di sini mereka berdua terlihat semakin dekat bak sepasang kekasih. Mereka pun menghabiskan waktu berdua dengan penuh kemesraan. Tapi di saat mereka jalan di tengah hutan, mereka dikagetkan dengan banyaknya orang di TKP pembunuhan RJ. Ternyata polisi telah menemukan mayat RJ. Di sini semua pengunjung dimintai informasi tentang penemuan mayat RJ. Di saat semua orang sedang membicarakan kejadian itu, tiba-tiba Mia pergi menjauh dari tempat itu. Peter pun segera menyusul Mia. Tapi seorang detektif yang bernama Junel menghentikan langkah mereka. Di sini detektif Junel menanyakan kepada mereka apakah mereka berdua mengenal korban sambil menunjukkan foto di handphonenya. Mia pun mengatakan ia mantan kekasihnya. Detektif pun semakin menggali informasi dari Mia. Namun Mia mengatakan sejak putus dari RJ ia belum pernah bertemu lagi. Lalu detektif RJ mengakhiri pembicaraan dan segera pergi meninggalkan mereka. Di sini wajah Peter terlihat begitu ketakutan. Setelahnya terlihat Peter dan Mia yang sedang asik berduaan. Tiba-tiba Rudy dan kekasihnya yang bernama Nico datang. Mia yang melihat kehadiran mereka pun segera pergi dari sana. Sementara Peter terlihat begitu senang melihat sahabatnya yang sudah lama tak bertemu. Di sini Rudy dan Nico menyarankan Peter untuk menjauhi Mia karena ia dicurigai terlibat dalam kematian kekasihnya. Mereka pun menyarankan Peter untuk tidak menemui Mia untuk sementara waktu sampai situasi mereda. Namun Peter tetap pada pendiriannya dan meyakinkan mereka bahwa ia dan Mia tidak terlibat. Di hari berikutnya terlihat Peter dan Mia yang sedang duduk berdua. Di sini Mia menanyakan mengapa ia mengunggah video orang-orang tanpa sepengetahuan mereka hanya untuk mendapatkan uang. Bagaimana kalau ada yang mengenali mereka dan bagaimana jika itu terjadi pada dirinya? Peter pun mengatakan wajah mereka hampir tidak terlihat di video yang ia unggah. Kemudian Mia menanyakan apakah ia akan melaporkan Mia ke polisi. Peter pun mengatakan ia tidak akan pernah melaporkan Mia dan akan selalu melindunginya.
Bakit mo pala ina-upload yung mga video? Hindi ko hayaang mahuli ka nila. Scene berganti, di hari berikutnya terlihat Peter yang sedang berbincang dengan Rudy dan Nico. Di saat yang sama, Detektif Jonel kembali mendatangi Peter dan mengajaknya berbicara empat mata. Di saat Peter sedang diinterogasi oleh Detektif Jonel, Mia muncul di sana. Di sini, Rudy terlihat mengkhawatirkan Peter jika ia terlibat pembunuhan RG, padahal Peter orang yang sangat baik. Mendengar perkataan Rudy, Mia pun menyangkalnya karena Rudy dan Nico belum tahu apa pekerjaan Peter. Kemudian Mia menunjukkan video mereka berdua saat bercocok tanam. Di sini mereka terlihat syok mengetahui adegan mereka sudah tersebar luas. Amarah Nico pun seketika memuncak. Sementara Detektif Jonel masih terus menginterogasi Peter. Namun di sini Detektif Jonel tidak menanyakan tentang pembunuhan RG, melainkan pekerjaan Peter. Peter pun mengatakan pekerjaannya hanya sebagai videografer. Namun setelah Detektif Jonel menunjukkan situs ilegalnya di handphone, Peter tak bisa mengelak lagi. Kemudian detektif meminta Peter datang ke kantor esok pagi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Di sini Nico yang terlihat marah seketika ingin mengajar Peter. Namun Rudy menghentikannya dan mengajaknya pergi dari sana. Ano namang makukulong ka? Paano mo nagawa? Makikita pagmumukha mo Setelahnya terlihat Peter yang menemui Mia. Di sini Mia menyarankan Peter untuk menghapus akunnya dan segera pergi untuk sementara waktu sampai situasi mereda. Sebelum pergi, Peter menyempatkan diri untuk menemui Mia. Tapi tak disangka Detektif Jonel ternyata mengikuti Peter. Mia pun menyuruh Peter untuk segera pergi. Tak disangka dari kejauhan Peter melihat Mia menusuk Detektif Jonel. Kemudian ia lari dari sana. Peter yang merasa kebingungan mencari Mia pun mencoba menghubunginya. Namun nomor handphone Mia tidak bisa dihubungi. Ia pun kembali ke tempat kejadian untuk mencari Mia. Tapi di sana ia tidak menemukan siapapun. Di sana ia hanya melihat pisau yang berlumuran darah. Peter pun segera mengambilnya. Tapi ia dibuat kaget. Ternyata pisau dan darah itu semuanya palsu. Di saat yang sama handphonenya berbunyi. Ternyata Mia menelponnya. Peter pun segera menerimanya. Di sini Mia mengatakan, sekarang saatnya Peter untuk dilihat dunia sebagai balasan atas apa yang ia lakukan kepada orang-orang yang telah ia unggah videonya. Mia melakukan semua ini karena ia ingin membalaskan dendam teman baiknya yang juga jadi korban Peter. Di sini baru diketahui ternyata kematian Detektif Jonel dan RG hanya sebuah kepalsuan untuk melancarkan rencana mereka bertiga menangkap Peter. Karena mereka bertiga adalah anggota polisi dan film pun tamat. Ending yang sangat memiakan. Itulah sedikit ringkasan alur cerita film Lawa. Walaupun di sini banyak adegan dewasanya, namun alur cerita film ini cukup membuat kita puas menikmatinya. Apalagi sosok Mia yang begitu wow, membuat para jomblo betah menontonnya. Pelajaran yang saya ambil dari film ini adalah jangan mudah jatuh cinta kepada cewek yang bening-bening kinclong. Karena yang bening-bening kinclong biayanya mahal. Kagak nyambung, bos. Oke, sampai di sini dulu saya menemani kalian. Semoga menghibur dan sampai ketemu lagi di alur cerita film berikutnya.